Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Meriana Dapaloka, jurusan FG Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang guru PAUD profesional. Konsep profesi, profesional, dan profesionalisme. Apakah profesi itu? Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Hakikat profesi guru adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka. Suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tangan profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non-profesional. Pernyataan profesional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya. Orang yang membuat pernyataan itu yakin dan sadar bahwa pernyataan yang dibuatnya adalah baik dalam arti bermanfaat bagi orang banyak dan bagi dirinya sendiri. Profesional mengandung unsur pengabdian. Suatu profesi bukan bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, baik dalam arti ekonomi maupun dalam arti psikis, tetapi untuk pengabdian pada masyarakat. Ini berarti bahwa profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak, atau menimbulkan malapetaka bagi orang dan bagi masyarakat. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, atau keterampilan tertentu. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. B. Ciri-ciri profesi. Menurut Lieberman, ciri-ciri profesi adalah: 1. Jabatan tersebut harus merupakan suatu layanan yang khas dan esensial serta jelas dapat dibedakan dari jabatan lain. 2. Untuk pelaksanaannya tidak sekadar diperlukan keterampilan, tetapi juga kemampuan intelektual. 3. Diperlukan suatu masa studi dan latihan khusus yang cukup lama. 4. Para praktisnya secara individual atau kelompok memiliki otonomi dalam bidangnya. 5. Tindakan keputusannya dapat diterima oleh para praktis yang bertanggung jawab. 6. Layanan tersebut semata-mata untuk kepentingan ekonomi. 7. Memiliki suatu kode etik. Ciri-ciri profesi. Pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat. 2. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. 4. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya. 5. Sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat. Istilah-istilah yang terkait dengan profesi. Profesional, penampilan seseorang yang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya menunjuk kepada orangnya. Profesionalisasi, proses menjadikan seseorang sebagai profesional melalui in-service training dan atau pre-service training. Profesionalisme, derajat penampilan seseorang sebagai profesionalisme. C. Syarat-syarat profesi. Darling Hammond dan Goodwin 1993 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat profesional paling tidak mempunyai 3 ciri atau karakteristik utama. Ketiga ciri tersebut adalah: 1. Dalam melaksanakan pekerjaan, penerapan ilmu yang melandasi profesi didasarkan pada kepentingan individu dalam setiap kasus. 2. Mempunyai mekanisme internal yang terstruktur yang mengatur rekrutmen, pelatihan, dan pemberian lisensi.
3. Memiliki ukuran standar untuk praktis yang etis dan memadai dalam mengemban tanggung jawab utama terhadap kebutuhan kliennya. D. Konsep profesi keguruan. Pekerjaan sebagai guru dapat digolongkan sebagai profesi jika dilandasi oleh bidang ilmu yang terkait. Dalam hal ini adalah ilmu mengajar atau ilmu keguruan, yaitu apa yang disebut sebagai dasar ilmiah dari seni mengajar. Karena itu sering dikatakan bahwa tidak ada resep dalam pendidikan. A. Syarat-syarat profesi keguruan. Beberapa amanat penting yang dapat diambil dari 2 produk hukum ini. 1. Calon peserta pendidikan profesi berkualitas S1 atau D4. 2. Sertifikat pendidikan bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. 3. Sertifikasi pendidikan bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. 4. Jumlah peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri. 5. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. 6. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi. E. Jawaban guru sebagai profesi. Sama halnya dengan dokter, hakim, apoteker maupun polisi, pemerintah telah masyarakatkan untuk menjadi guru minimal harus memenuhi 2 persyaratan, yaitu kualifikasi akademik dan kompetensi. Syarat jabatan guru PAUD harus memenuhi persyaratan berpendidikan S1. Pendidikan guru PAUD baru diatur beberapa tahun terakhir. F. Kompetensi guru PAUD. 4. Kompetensi guru PAUD. Kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Baik guru, guru pendamping, dan pendamping muda atau pengasuh diisyaratkan paling tidak memiliki 2 kualifikasi, yaitu akademik dan kompetensi. Sebagaimana guru lain yaitu guru PAUD disyaratkan memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemampuan pedagogik berkaitan dengan ilmu dan keterampilan mendidik, termasuk kemampuan asesmen, merencanakan, melaksanakan proses, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian, perilaku, etika sosok guru sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini seperti memiliki sikap sabar, penyayang, lembut, ramah, bersih, ceria, jujur, bertanggung jawab, taat beragama, berbudi pekerti baik. Kompetensi sosial ialah kemampuan guru berhubungan dengan orang lain, terutama anak, orang tua, siswa, masyarakat sekitar, sesama guru, kepala sekolah, bisa bekerja sama maupun menjalin komunikasi empatik dengan masyarakat. Kompetensi profesional berkaitan dengan pekerjaan guru, dalam hal ini anak usia dini dengan segala kekhususnya seperti kemampuan memahami tugas-tugas perkembangan anak, kognitif atau bahasa, fisik atau motorik, sosial, dan ekonomi. G. Guru PAUD ideal. Guru PAUD ideal tidak hanya lulus pernyataan akademik dan kompetensi, akan tetapi jauh dari itu dia memiliki jiwa pendidik dan pengasuh sejati. Sikap, perilaku, dan kepribadiannya hanya bisa menjadi contoh. Kehadirannya dinantikan semua anak. H. Faktor bakat dan pengalaman praktik. Kompetensi guru PAUD tersebut tidak bisa datang sendirinya, tetapi memerlukan proses panjang. Pengalaman penulis mempersiapkan calon guru TK atau PAUD di PGTK, LP3S, yayasan.
beribu sejak tahun 1989 atau selama hampir 30 tahun menemukan beberapa hal menarik. 1. Bakat minat menjadi guru. Bakat minat merupakan salah satu faktor yang mustahil diabaikan untuk menjadi guru. Tanpa bakat cenderung menonton, kurang inisiatif, kurang rajin, mengajar sekedarnya. Meskipun itu, ia lulus S1 PAUD serta telah ratusan kali ikut seminar, pelatihan atau kegiatan ilmiah lain. 2. Pengalaman lapangan. Pengalaman praktis lapangan bagi guru baru sebelum terjun menghadapi anak secara langsung merupakan kunci penting. Untuk memperoleh pengalaman cukup seseorang calon guru minimal 1. Butuh waktu latihan praktis mengajar lebih lama. 2. Bimbingan langsung dari praktis senior. Pergeseran peran guru. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan era globalisasi yang berdampak terhadap perubahan tuntutan kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik, termasuk pendidikan. Pergeseran utama dalam pendidikan terletak pada peran guru, yaitu pola relasi guru dengan lingkungan, terutama terhadap siswa, sesama guru, orang tua, atau masyarakat, sekolah, teknologi, dan karir. Pergeseran peran guru. Peran guru 1. Hubungan guru dan siswa. A. Pendekatan belajar, pendekatan pembelajaran. B. Orientasi berpikir. C. Sikap perilaku. D. Orientasi pembelajaran. 2. Hubungan dengan sesama. Sebagai mitra kerja, mengembangkan sikap toleransi tinggi, bisa bekerja sama dengan mengembangkan pembelajaran, menjunjung tinggi kejujuran, hubungan yang menghargai dan saling menghormati, saling mendorong kemajuan, teman sebagai lingkungan belajar. 3. Hubungan guru dengan orang tua, siswa, atau masyarakat. Memaknai bahwa tujuan guru orang tua terhadap anak adalah sama. Dulu keterlibatan orang tua sedikit, sekarang terlibat penuh. 4. Hubungan guru dengan sekolah. Hubungan guru. 5. Hubungan guru dan teknologi. 6. Hubungan guru dengan karir. F. Studi Masnipal atau 2004 tentang karakteristik guru umum dan guru siswa berbakat. 1. Menguasai bahan pembelajaran. 2. Memiliki komitmen kepada siswa. 3. Bertanggung jawab. 4. Dapat menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain. 5. Humoris. 6. Terampil membangkitkan minat siswa. 7. Menguasai ilmu pengetahuan pada bidangnya. 8. Memiliki kepribadian matang. 9. Berpikir sistematis. 10. Menguasai kurikulum. 11. Berwawasan luas. 12. Kreatif. 13. Ramah. 14. Demokratis. 15. Fleksibel. 16. Bersikap kooperatif. 17. Sabar. 18. Adil. 19. Konsisten. 20. Terbuka dan suka menolong. Untuk guru siswa berbakat, tambahan karakteristik yang harus dimiliki adalah A. Memiliki tingkat berpikir lebih tinggi. B. Mampu mengekspresikan ide-ide kreatif. C. Mampu mengembangkan berpikir divergen. D. Mampu menstimulasi berpikir tingkat tinggi. E. Mampu mendorong kemandirian berpikir. F. Mampu mengajarkan cara pemecahan masalah. G. Memiliki kemampuan generalisasi. Dan H. Tingkat komitmen terhadap pekerjaannya lebih tinggi. Demikian video resume saya. Terima kasih. Shalom.